Shalom, hari ini kembali lagi bersama saya Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat. Hari ini ingin saya share sesuatu yang luar biasa tentang COVID-19, yang dimana tentang coronavirus yang sedang menggebu, yang ada di dunia ini sedang membahayakan dan banyak orang mati di sana karena case ini. Namun banyak orang mengalami satu kesembuhan yang luar biasa. Namun saya ingin share sesuatu yang luar biasa hari ini, bagaimana COVID-19 vs kebangkitan Yesus. Hari ini kita merayakan hari Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia menyatakan kebesarannya yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini kepada semua orang, bahwa hanya ada satu orang yang mati dan setelah itu Dia bangkit, namanya Tuhan Yesus, yang luar biasa. Rasanya tidak mungkin kalau kita membicarakan apapun selain coronavirus dan pandemi yang seakan menyeliputi dunia ini. Sebagai akibatnya mungkin kita lupa bahwa Paskah yang sudah di hari ini dinikmati. Namun saat ini kita perlu melihat segala sesuatu dengan lebih menyeluruh. Saya tidak yakin bahwa 2000 tahun mendatang orang masih membicarakan pandemi COVID-19. Sebaliknya kita masih membicarakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang dimana setiap tahun kita rayakan, kita nikmati, kita membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan 2000 tahun setelah peristiwa itu terjadi, kesadarannya itu mungkin dapat mengingatkan kita bahwa betapa berartinya Paskah dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah krisis yang melanda kita sekarang ini, kita masih bisa menikmati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih bisa menyembah Tuhan di rumah kita, di kerjaan kita dan sebagainya. Dan kita bisa menikmati kebangkitan Tuhan tanpa kita harus ke gereja. Karena kita dalam situasi COVID-19, coronavirus, kita tidak bisa kemana-mana. Saat memikirkan tentang coronavirus, kita perlu menyimak kembali arti penting dari kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa ini bukan sekedar suatu keajaiban hebat yang menyangkut kematian satu orang. Kebangkitan Yesus merupakan jaminan pasti yang diberikan Allah atas pembaruan umat manusia dan juga jaminan pasti atas pembaruan alam ciptaannya yang luar biasa. Kedua hal tersebut harus saling berkaitan satu sama lain dan bergantung pada kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 20-23 sangat jelas sekali mengatakan demikian, sebab alam sudah diberikan untuk menjadi rapuh, bukan karena kemampuan sendiri, tetapi karena Allah membiarkan demikian. Meskipun begitu ada juga harapan ini, bahwa pada satu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkan dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Dan bukankah seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh dalam batin kita. Kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama, namun kita masih juga mengeluh. Allah membebaskan dan kita juga menunggu Allah membebaskan kita dari seluruhnya dan menjadikan kita anak-anaknya. Sangat jelas sekali bahwa kita sedang menunggu Allah membebaskan semuanya dalam kehidupan ini. Apa yang ada, yang dialami alam ciptaan sangat berkaitan dengan apa yang dialami umat manusia. Alam sudah dibiarkan menjadi rapuh sebagai akibat dari pemberontakan manusia terhadap Allah. Demikian pula ketika umat manusia dimerdekakan dari maut dan diagungkan, seluruh alam juga akan mengalaminya, akan menyembahnya dan mengalaminya. Namun saat ini, bagaikan ibu mengandung yang akan melahirkan, seluruh ciptaan mengeluh sambil menantikan siapa? Menantikan kita. Kita pun mengeluh dalam bahasa batin kita. Kita menderita sambil sembari menantikan Allah membebaskan kita dari apa? Seluruhnya, dari semuanya. Pembebasan kita, diri kita, yaitu apa? Kebangkitan tubuh kita dari kematian.
sudah dijamin karena kita terhubung dengan Kristus yang telah dibangkitkan sebagai buah sulung atau yang pertama yang akan datang. Sebagai jaminan Tuhan Yesus sudah membangkit, dan itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita bahwa kita sudah mengalami satu kebangkitan yang ada. Virus corona ada karena dunia ini dibiarkan menjadi apa? Rapuh. Namun seperti kita menantikan kebangkitan Tuhan, kepada satu saat hidup yang bebas dari penderitaan, kesakitan, dan kematian, alam ciptaan Allah pun akan diperbarui. Bebas dari penderitaan, kesakitan, dan kematian, dan virus corona. Kita mempunyai pengharapan tersebut karena Yesus Kristus telah bangkit di antara orang mati. Satu jaminan pasti dari Allah bagi umat manusia dan alam ciptaannya. Peganglah pengharapan itu di hari yang Paskah, hari yang spesial ini, hari kemenangan bagi Tuhan Yesus. Pegang itu dalam hidupan kita, bahwa peganglah pengharapan, masih ada Tuhan dalam hidup ini. Masih ada Tuhan yang menyertai hidupan kita. Jangan takut dalam menghadapi virus corona. Anak Tuhan masih memerdekakan kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.